Benteng Vredeburg Belanda. Jika Anda melintasi Jalan Malioboro, Anda akan melihat banyak bangunan kolonial dan pertokoan di sepanjang jalan, termasuk Benteng Vredeburg. Benteng Vredeburg adalah salah satu bangunan yang terus mencatat peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta sejak zaman kolonial. Benteng Vredeburg di Yogyakarta adalah bagian dari pendirian Kesultanan Yogyakarta. Keraton pertama Kesultanan Yogyakarta didirikan pada 9 Oktober 1755. Setelah keraton dihuni, bangunan tambahan seperti Pasar Gede, masjid, alun-alun, dan bangunan pendukung lainnya dibangun. Belanda khawatir dengan kemajuan keraton. Akibatnya, pihak Belanda meminta Sultan untuk membangun sebuah benteng di dekat keraton. Konstruksi benteng dimaksudkan untuk menjaga keamanan tentara dan sektarnya, tetapi Belanda memiliki tujuan lain, yaitu untuk memudahkan mereka untuk mengawasi segala sesuatu yang terjadi di dalam keraton. Benteng dapat digunakan sebagai benteng strategis, intimidasi, penyerangan, dan blokade, seperti yang ditunjukkan oleh lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton dan jarak tembak meriam darinya. Dengan kata lain, benteng didirikan untuk melindungi Belanda dari serangan balik Sultan. Sebuah benteng kompeni mulai dibangun pada tahun 1760. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana, dan pada tahun 1767, Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta Sultan untuk membangun benteng yang lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dengan izin Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Di bawah pimpinan Gubernur Johannes Joeberg, itu diresmikan sebagai benteng kompeni dengan nama Rustenburg, yang berarti tempat istirahat. Benteng Rustenburg berkembang cukup cepat, dan gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 1867 membuat benteng diperbaiki. Nama benteng Rustenburg diubah menjadi Benteng Vredeburg, yang artinya perdamaian, setelah pemugaran selesai oleh Daendels. Benteng Vredeburg secara bertahap merekam peristiwa penting yang terjadi di Yogyakarta. Benteng ini diperintahkan oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles untuk dikuasai oleh Inggris dari 1811 hingga 1816. Peristiwa penting terjadi di tempat ini selama pemerintahan Inggris. Peristiwa geger sepoi terjadi pada tanggal 18 sampai 20 Juni 1812, ketika serdadu Inggris dan tentara pribumi menyerang Keraton Yogyakarta. Benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang pada 5 Maret 1942 saat mereka mengambil alih kota Yogyakarta. Benteng Vredeburg memiliki beberapa struktur yang digunakan sebagai tempat tahanan bagi orang Belanda dan orang Indonesia yang berperang melawan Jepang. Benteng Vredeburg juga digunakan sebagai markas Kemptei dan gudang untuk senjata dan amunisi tentara Jepang. Benteng Vredeburg diambil alih oleh militer Republik Indonesia setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Namun, pada 19 Desember 1948, agresi militer Belanda II terjadi, dan benteng ini diduduki oleh pasukan Belanda dari tahun 1948 hingga 1949. Benteng ini dibuat oleh Belanda sebagai markas tentara 4G atau Informatie voor Geheimen, yang merupakan singkatan dari Dinas Rahasia Belanda. Benteng ini juga digunakan sebagai markas batalion dan penyimpanan perbekalan perang. Akibatnya, pada serangan umum 1 Maret 1949, pasukan TNI merencanakan untuk menyerang benteng ini untuk mengalahkan pasukan Belanda. Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI mengambil alih Benteng Vredeburg pada 29 Juni 1949, setelah pasukan Belanda meninggalkan Yogyakarta. Museum Benteng Vredeburg, yang terletak di tanah seluas 46.574 meter persegi, secara resmi diubah menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional pada tahun 1992.
Ini dilakukan berdasarkan SK Mendikbud RI Profesor Dr. Fuad Hasan nomor 0475/0-1992 pada 23 November 1992. Selanjutnya, pada tanggal 5 September 1997, Museum Benteng Fredeburg Yogyakarta diberi wewenang untuk mengelola Museum Perjuangan Yogyakarta di Brontokusuman, Yogyakarta. Berdasarkan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KM.48-O-T.001-MKP-2003 pada tanggal 5 Desember 2003, museum ini menjadi lebih berguna.